Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Kita akan belajar tema 7 subtema 2 muatan pelajaran PPKN. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang melestarikan budaya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menonton video Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui cara untuk melestarikan rumah adat, pakaian, dan kesenian daerah. Dan seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian persepsi sebagai penilaian lisan harian kalian. Namun sebelum kita masuk ke penilaian persepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, silakan dipersiapkan buku pena jilid 4C kalian, tema 7 subtema 2. Dan juga buku catatan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal penting yang ada di video Pak Guru. Dan soal persepsi kita yaitu bagaimana caramu dalam melestarikan kesenian daerah tempat tinggalmu. Nah, Pak Guru ulangi ya. Bagaimana caramu dalam melestarikan kesenian di daerah tempat tinggalmu. Nah, jika kalian sudah bisa menjawab, silakan bisa kirim japri ke Pak Guru atau catat di buku catatan, nanti dikirim beserta tugas-tugas kalian. Kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu tentang menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Anak-anak sekalian, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Jadi kalian bisa ketika liburan itu tidak hanya menghibur diri, tetapi bermain atau menghibur diri sambil kalian belajar anak-anak. Jadi kalian bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada satu tempat yang komplit. Contohnya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Itu ada semua miniatur miniatur rumah-rumah adat di Indonesia. Kalau di Bali itu ada yang namanya Taman Nusa anak-anak. Itu terletak di Kabupaten Bangli. Jadi di sana juga sama seperti Taman Mini Indonesia Indah. Di Taman Nusa itu juga ada miniatur rumah-rumah adat, rumah-rumah daerah yang ada dari Sabang sampai Merauke anak-anak. Ada di situ di Taman Nusa. Jadi 34 provinsi itu ada rumah adatnya di sana. Tapi sebagai miniatur ya. Jadi kalian juga sambil berlibur sambil belajar anak-anak. Selanjutnya yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Nah, jika kalian masih punya rumah adat di rumah misalnya, kan rumah adat punya, jangan kalian coret-coret, jangan kalian rusak rumahnya, tapi dijaga anak-anak. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Ingat, misalnya kalian berlibur ke suatu daerah lain, kalian menemukan ada masyarakat di sana, kalian ingat harus ikut menjaga kebersihan lingkungan di daerah tersebut. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Nah, ini juga salah satu hal penting. Kalian tidak boleh menjelek-jelekkan, kalian tidak boleh mengejek bentuk rumahnya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Kalian harus menghargai perbedaan di antara kita semua. Selanjutnya yang kelima, ikut mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Nah, jika kalian banyak punya pengalaman, banyak punya pengetahuan tentang rumah adat ini, kalian bisa ikut mempromosikan dari keindahannya, dari desainnya, dan segala hal yang sangat menarik di rumah itu, kalian bisa ikut mempromosikan rumah tersebut. Selanjutnya menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Nah, pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Nah, kita harus bangga anak-anak menggunakan pakaian adat kita masing-masing. Selanjutnya, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari-hari tertentu. Nah, batik ini merupakan pakaian nasional ya anak-anak ya. Jadi, salah satu pakaian adat yang digunakan di seluruh Indonesia. Dan batik ini di tiap-tiap daerah juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Bisakah kalian menjelaskan bagaimana sih ciri batik yang ada di suatu daerah? Ingat, setiap daerah itu memiliki keragaman khas batiknya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Nah, jika bisa, ini hal yang sangat menarik sekali, festival pakaian adat ketika ada hari-hari atau menyambut hari-hari besar nasional anak-anak. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Pak Guru juga sebenarnya tertarik dengan pakaian adat dari daerah lain, cuma Pak Guru belum sempat ya untuk ikut memakai pakaian tersebut. Tetapi ingat, kita juga harus menghargai pakaian adat dari daerah lain anak-anak. Ingat, setiap daerah memiliki ciri khas pakaian adatnya masing-masing. Yang kelima, ikut mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Ini juga sama seperti tadi, jika kalian memiliki pengetahuan lebih tentang pakaian adat di suatu daerah atau pakaian adat kalian misalnya, kalian bisa ikut mempromosikan keindahan pakaian adat khas daerah-daerah di Indonesia. Ingat, pakaian-pakaian di Indonesia itu sudah mendunia anak-anak. Jadi sudah terkenal di seluruh dunia batik kita, lalu pakaian adat dari daerah-daerah di seluruh Indonesia itu sudah sangat terkenal sekali. Lanjut, menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Indonesia itu kaya akan kesenian daerah. Kalian sudah tahu ya anak-anak. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Contohnya di Bali, setiap ada upacara adat pasti tidak luput atau tidak lepas dari yang namanya tarian anak-anak. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Kita harus menghargai, kalau perlu kita bisa mempelajari sedikit-sedikit saja tentang kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Misalnya kalian dari Bali, lalu kalian pindah tinggal ke Jakarta misalnya, setidaknya kalian tahu bagaimana kesenian di sana, kalian ikut menghargai dan juga kalian kalau bisa ikut belajar sedikit. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Nah, ini yang Pak Guru bilang tadi, ikut mempelajari seni tersebut. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Ya, ini juga jika kalian sudah bisa, sudah lihai, memiliki pengetahuan yang lebih, lalu langkah ketiga adalah mengenalkan seni tersebut ke orang-orang terdekat kalian, minimal ya. Yang keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Kalian harus percaya diri ketika kalian melakukan hal ini. Yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Ya, jika kalian memiliki pengetahuan lebih, sama seperti tadi, kalian bisa ikut mempromosikan kesenian-kesenian daerah yang ada di Indonesia. Ya anak-anak, itulah tadi materi untuk hari ini, dan seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Semakin kalian berlatih, semakin kalian bisa. Jadi latihan ini akan masuk ke penilaian tugas. Tugas kalian adalah jawablah buku pena jilid 4C halaman 136 bagian PPKN saja. Jawablah langsung di buku pena kalian, dan jika sudah selesai kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Tidak henti-hentinya Pak Guru berikan kalian nasihat. Jagalah kesehatan, jagalah kebersihan kalian, cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir, dan tidak lupa gunakanlah masker jika kalian harus bepergian keluar rumah. Sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini, kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.